Dalam era globalisasi dan perkembangan dunia kerja yang semakin kompleks, organisasi menghadapi tantangan besar dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif. Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan organisasi adalah bagaimana individu dan kelompok berperilaku di dalam lingkungan kerja. Bidang ilmu yang mempelajari hal ini dikenal dengan istilah perilaku organisasi atau organisasi behavior. Perilaku organisasi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Pemahaman terhadap perilaku ini sangat penting bagi manajer dan pimpinan organisasi karena dapat membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan adaptif terhadap perubahan. Dengan memahami perilaku dalam organisasi, pemimpin dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, kinerja, dan kepuasan kerja karyawan. Perilaku dalam organisasi menurut Stephen P. Robbins adalah studi sistematis mengenai tindakan dan sikap individu maupun kelompok dalam organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja organisasi. Artinya, perilaku organisasi tidak hanya mempelajari bagaimana seseorang bekerja, tetapi juga mengapa mereka bertindak dengan cara tertentu di lingkungan kerja. Perilaku dalam organisasi dapat diartikan sebagai seluruh tindakan, sikap, dan respon individu atau kelompok terhadap sistem kerja, struktur, dan budaya organisasi. Dengan memahami hal ini, organisasi dapat mengatur kebijakan dan strategi yang sesuai untuk mencapai efektivitas manajerial. Tujuan utama dari mempelajari perilaku organisasi adalah untuk meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Secara spesifik, tujuan tersebut meliputi yang pertama memahami perilaku individu dan kelompok dalam konteks organisasi, meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan, mengembangkan komunikasi dan yang efektif di antara anggota organisasi, mengelola konflik dan perubahan dengan bijak, meningkatkan kepuasan kerja dan kesejahteraan karyawan, dan membangun kepemimpinan yang adaptif dan partisipatif. Dengan demikian, perilaku organisasi membantu menciptakan hubungan kerja yang sehat dan meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam menuju mencapai tujuan organisasi. Ruang lingkup perilaku organisasi mencakup 3 tingkatan utama, yaitu tingkat individu, mempelajari karakteristik dan perilaku seorang karyawan secara pribadi, seperti motivasi, perspeksi, kepribadian, nilai, sikap, serta proses pengambilan keputusan individu. Yang kedua ada tingkat kelompok, membahas dinamika interaksi sosial antar individu, termasuk kepemimpinan, komunikasi, kerjasama si tim, dan pengambilan keputusan kelompok, serta manajemen konflik. Yang ketiga, tingkat organisasi, meninjau struktur organisasi, budaya kerja, sistem imbalan, kebijakan manajemen, dan proses perubahan organisasi yang dapat mengaruhi perilaku para anggotanya. Perilaku seseorang dalam organisasi dipengaruhi oleh bagaimana berbagai faktor, baik yang berasal dari individu maupun lingkungan. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor individu, yaitu kepribadian dan karakter bawaan, nilai sikap, dan perspeksi terhadap pekerjaan, pengalaman dan latar belakang pendidikan, dan kemampuan dan keterampilan kerja. Yang kedua ada faktor psikologi, diantaranya motivasi kerja seperti teori Maslow, Hardik, and MC Klein,
Habis itu ada perspeksi terhadap keadilan dan penghargaan, emosi dan stres kerja, dan proses pembelajaran perilaku. Yang ketiga ada faktor sosial. Di antaranya ada gaya kepemimpinan atasan, hubungan antara rekan kerja, norma dan budaya tim, komunikasi interpersonal. Yang keempat ada faktor organisasi dan lingkungan. Struktur organisasi, sistem penghargaan dan sanksi, budaya organisasi dan kebijakan perusahaan, faktor eksternal seperti ekonomi, politik, dan sosial. Teori yang mendukung perilaku organisasi, yang pertama ada teori motivasi yang terdiri dari teori hierarki kebutuhan, yaitu menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan bertingkat mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Yang kedua ada teori dua faktor, membedakan faktor yang menyebabkan kepuasan, motivator, dan ketidakpuasan kerja. Yang ketiga ada teori kebutuhan, menyatakan bahwa motivasi kerja dipengaruhi oleh kebutuhan akan prestasi, kekuasaan, dan afiliasi. Yang kedua ada teori kepemimpinan yang terdiri dari teori sifat, yaitu pemimpin dilahirkan dengan sifat tertentu yang membuat efektif. Yang kedua ada teori perilaku. Efektivitas pemimpin ditentukan oleh perilaku yang dapat dipelajari. Yang ketiga ada teori situasional. Kepemimpinan efektif tergantung pada situasi dan kondisi organisasi. Ketiga ada teori perubahan organisasi. Kurt Lewin menjelaskan 3 tahap perubahan organisasi, yaitu unfreezing, membuka diri terhadap perubahan, changing, melakukan perubahan, dan rephrasing, menetapkan perilaku baru sebagai norma organisasi. Perilaku organisasi yang baik berdampak langsung pada peningkatan produktivitas kerja, kepuasan kerja yang lebih tinggi, menurunkan tingkat konflik dan stres kerja, terbangunnya komunikasi dan kerja tim yang kuat, dan meningkatkan loyalitas dan komitmen terhadap organisasi. Sebaiknya perilaku yang negatif seperti konflik internal, ketidakdisiplinan, dan rendahnya motivasi dapat menurunkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Dalam praktiknya, manajemen organisasi perlu menerapkan prinsip perilaku organisasi melalui pelatihan dan pengembangan karyawan, pemberian penghargaan berbasis kinerja, sistem komunikasi yang terbaik, dan terbuka, lingkungan kerja yang kondusif dan inklusif, program kesejahteraan dan keseimbangan kerja hidup. Dengan implementasi yang tepat, organisasi dapat membentuk budaya kerja yang positif dan meningkatkan daya saing di tengah persaingan global. Kesimpulannya adalah perilaku dalam organisasi merupakan aspek penting yang menentukan keberhasilan manajemen sumber daya manusia. Dengan memahami perilaku individu, kelompok, dan struktur organisasi, manajer dapat mengelola tim secara efektif, menciptakan lingkungan kerja yang produktif, serta meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Perilaku organisasi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam praktik manajemen modern. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang perilaku organisasi menjadi landasan utama bagi setiap pemimpin dalam membangun organisasi yang berorientasi pada kinerja, etika, dan kesejahteraan bersama.